Areal konsesi PT Toba Pulp Lestari, TPL, Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan disegel Kementerian Kehutanan, Kemenhut. Areal konsesi adalah kawasan atau wilayah tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan, lembaga, atau individu untuk dikelola atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu melalui izin resmi. Areal konsesi PT TPL di Desa Marisi ini disegel lantaran dianggap sebagai penyebab terjadinya banjir bandang di Sumatera Utara, Sumut, Sumatera Barat, Sumbar, dan Aceh. Selain PT TPL, ada 3 subjek lainnya yang turut disegel. Mereka adalah pemegang hak atas tanah, Pat. John Ari Manalu Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, Pat Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, Pat David Pangabean Desa Simanosortonga, Kecamatan Saipar Dolok Hol, Kabupaten Tapanuli Selatan. Profil PT TPL. PT Toba Pulp Lestari Tbk adalah perusahaan industri pulp asal Indonesia berdiri di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1983. Pemiliknya adalah pengusaha Sukanto Tanoto. Awal mula berdirinya perusahaan ini bernama Inti Indorayon Utama Tbk dan memiliki kode saham INRU. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 26 April 1983 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 1 April 1989. Toba Pulp Lestari berkantor pusat di Uniplaza, East Tower, LT3, Jalan Letjen, Haryono MT A1, Medan. Sementara pabriknya berlokasi di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Hingga akhir 2021, pemegang saham utama dari Toba Pulp Lestari adalah Pinachle Company Pty, Ltd, yang mengakuisisi saham mayoritasnya pada akhir tahun 2007. Pada akhir 2025, pemegang saham utamanya berpindah lagi ke Allied Hill Limited, Hong Kong, yang juga masih terafiliasi dengan Sukanto Tanoto, RGE. Sama seperti beberapa kerajaan bisnis Sukanto lainnya, misalnya Asian Agri dan April, kehadiran PT TPL INRU sejak awalnya terbilang kontroversial. Perusahaan ini diklaim telah banyak merugikan masyarakat lokal yang kehidupannya tergusur dengan pabrik PT TPL. Terkini adalah PT TPL yang dituding sebagai penyebab banjir bandang di Sumatera. Bidang usaha dan operasi. TPL bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri, HTI, dan produksi pulp. Hutan tanaman industri, HTI, adalah kawasan hutan yang ditanami dengan jenis-jenis pohon tertentu secara sengaja, terencana, dan intensif untuk tujuan produksi industri, seperti pembuatan kertas, pulp, kayu lapis, kayu gergajian, atau energi biomasa. HTI biasanya ditanam dengan pohon yang tumbuh cepat dan mudah dikelola, misalnya eucalyptus, acacia, sengon, atau pinus. Pulp adalah bubur kertas berbasis kayu, biasanya dari jenis kayu eucalyptus, untuk industri kertas pulp, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Perusahaan mengklaim menjalankan operasional berdasarkan prinsip keberlanjutan, sesuai dengan kebijakan internal mereka untuk memastikan manajemen hutan berkelanjutan termasuk komitmen terhadap praktik no deforestation dan penghormatan terhadap komunitas lokal serta hak masyarakat adat melalui mekanisme FIC, Free, Prior and Informed Consent. TPL juga menyatakan bahwa ia berusaha menjalankan standar tinggi dalam aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Luas konsesi wilayah operasi. Per 2025, TPL tercatat memiliki izin mengelola sekitar 167.912 hektar hutan tanaman industri (HTI) di Sumatera Utara. Konsesi ini tersebar di beberapa lokasi, antara lain wilayah Aek Nauli, Habin Saran, area di Tapanuli Selatan, Aek Raja, Tele. Dari total konsesi tersebut, sebagian area dikembangkan sebagai kebun eucalyptus, bahan baku pulp. Sementara perusahaan menjelaskan bahwa ada juga kawasan yang diklaim sebagai area konservasi atau kawasan lindung. 4 subjek hukum disegel. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan penindakan hukum terhadap 4 perusahaan atau subjek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor di Sumatera. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subjek hukum dari sekitar 12 subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera, ujar Menhut Raja Juli dalam keterangannya, Minggu, 7 Desember 2025. Menhut Raja Juli memastikan,
dirinya melakukan penindakan hukum secara tegas dan tanpa kompromi. Tak cukup di situ, Sekretaris Jenderal DPP PSI tersebut juga memastikan Kemenhub tidak akan pandang bulu dalam menegakkan hukum terhadap perusak kelestarian hutan. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu, ujar Menhub Raja Antoni. Raja Juli juga mengatakan pihaknya melalui Gakum melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan daerah aliran sungai, Das, Batang Toru, Sumatera Utara. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan. Selain 4 subjek hukum yang disegel ini, Menhub Raja Juli menyebut pihaknya juga telah mengidentifikasi 8 lainnya untuk segera dilakukan penyegelan. Selain 4 subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak 8 lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel, ujar Raja Antoni. Hanya saja, Raja Juli tidak membeberkan secara detail 8 nama subjek hukum lain tersebut yang sudah diidentifikasi oleh Kemenhub. Dia hanya memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.